wusing itu sendiri. Jadi begini, wusing ini nanti akan kita lihat pada area lidah, ya. Jadi sebenarnya melihat lidah itu seperti melihat wusing, ya, melihat wusing. Kalau di lidah itu kan paling ujung adalah ginjal, adalah ujung-ujung depan ya, itu adalah jantung. Nanti kita lihatnya di sini nih, ada api di sini, ya. Nah, hubungan ini nanti kita lihat apakah hubungannya sesuai dengan wusing secara normal, di mana nanti api harus bisa menghasilkan tanah, ya, dari liver, dari kayu. Kemudian tanah nanti harus bisa menghasilkan logam. Logam harus bisa menghasilkan air, air harus bisa menghasilkan kayu, atau istilahnya saling menghidupi. Atau nanti jangan sampai ada kasus di mana kayu menindas tanah, ya. Ini yang sering terjadi sebenarnya, kayu menindas tanah, atau mungkin di sini nanti menindas ke air dan seterusnya. Atau kebalikan, yang sering terjadi adalah misalnya api kemudian berbalik ke sini menghina air. Nah, ini biasanya kasus-kasus udem. Kalau ini kasus-kasus kayu menghina tanah, ini kasus-kasus orang yang kena MAH atau GERD atau kasus lambung, itu biasanya seperti itu. Atau pada kasus sekarang yang lagi tren, ini kan COVID ya. COVID itu kan berada di sini, di logam atau di paru. Ya, di paru itu rata-rata orang yang kena COVID dan sembuhnya cenderung lama adalah mereka-mereka yang punya masalah di paru itu sendiri, riwayat ya. Contoh misalnya asma atau TB, atau dia punya masalah di bagian ibunya, yaitu tanah. Misalnya orang yang mengalami masalah pada lambung. Itu. Ini yang sering terjadi. Atau yang kedua adalah orang-orang yang banyak pikiran, kayu. Jadi kalau ini terlalu tinggi, terlalu banyak pikiran, maka akan menyebabkan paru-paru itu lemah. Kemudian COVID masuk, ya sudah, dia akan mengalami sakit yang sampai mengeluh gitu ya. Kalau kan ada orang yang terkena COVID tapi tidak ada keluhan atau orang tanpa gejala. Nah, kalau yang untuk orang terlalu banyak mikir, terlalu banyak target, maka dia gejalanya nanti parah. Ya, biasanya akan parah. Jadi melihatnya nanti adalah lihatlah hubungan 5 unsur ini tetapi dengan melihat lidah, bukan sebatas melihat bahwa lidah itu ada kering, panas, bengkok, bukan hanya sebatas itu. Oke. Materi sampai sini kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan, atau mungkin yang ingin bertanya tentang 5 unsur silakan. Saya coba jawab satu persatu. Pak. Halo. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini ada pertanyaan. Kalau untuk kasus orang yang sering bolak-balik kencing karena sindrom panas dan tubuh tidak mampu menyimpan cairan, herba untuk mengunci cairan atau memberhentikan kencingnya apa? Berarti kalau model seperti ini kita bisa ibaratkan ini seperti gurun pasir ya. Jadi gurun pasir disiram air ya kemudian langsung kencing lagi. Maka kita bagaimana kita berpikir bagaimana caranya agar gurun pasir itu kemudian menjadi sesuatu yang bisa ditanami. Ya, bisa ditanami. Ini sebenarnya liver nanti, ya. Liver. Jadi harus diberi banyak pupuk. Diberi banyak pupuk dari dedaunan, kayu, atau mungkin bahasanya sekarang prebiotik begitu ya. Jadi harus banyak minum prebiotik ya. Jadi biar lengket. Jadi pasirnya itu nanti biar diikat oleh lengket-lengket tersebut. Silakan buat prebiotik yang sifatnya dingin. Jangan bikin prebiotik dari jahe atau dari bawang, jangan ya, yang dingin-dingin. Coba. Atau mungkin konsumsi semacam kefir, yogurt, itu kan juga bisa ya. Lengket ya, ada lengketnya sehingga nanti bisa melembabkan yang pasir-pasir tadi itu. Ya, dicoba. Ya, kemudian
Teknik terapinya yang cocok bagaimana jika penampakan lidahnya dan nadinya masuk ke sindrom panas? Iya, ya tadi panas tinggal dibuang panas.